Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sistem pakar kerusakan motor. Kemarin kita sudah sampai input data macam kerusakan. Satu macam kerusakan diuraikan ke beberapa jenis kerusakan. Nanti berikutnya satu jenis kerusakan nanti kita uraikan ke dalam beberapa ciri kerusakan. Di satu jenis kerusakan bisa mempunyai beberapa ciri kerusakan. Pertama kita buat dulu struktur tabel untuk menyimpan ciri kerusakan. Kita buka database Microsoft Access DB Motor MDB. Kita buat struktur tabel baru menggunakan menu Create Tabel Design. Field yang pertama no jenis, ini untuk relasi ke tabel jenis. No jenis, tipenya teks, sisnya 4. Kita buat no jenis, tipenya teks, sisnya 4. Yang berikutnya no ciri, untuk menyimpan ciri kerusakan, tipenya teks, sisnya 4. Tipenya teks, sisnya 4. Lalu ciri, untuk menyimpan ciri kerusakan, tipenya teks, sisnya 75. Yang terakhir diagnosa, tipenya memo. Diagnosa, tipenya memo. Field no ciri kita beri primary key supaya tidak ada nomor ciri yang sama. Kita tempatkan di no ciri, klik primary key. Nah, struktur tabel ini kita simpan dengan nama ciri. Kita save, beri nama ciri. Tutup program Microsoft Access. Aksesnya ini kita tutup. Buka project PR Motor. Kita double klik PR Motor VBP. Ini tinggal kita double klik. Ini yang sudah kita buat kemarin, macam dan jenis. Nah, kita tambahkan form baru, simpan dengan nama ciri. Untuk menambah form baru lewat menu project, add form, menambah form, project, add form, open. Nah, setiap form baru namanya otomatis form 1. Untuk mengganti namanya kita simpan dengan nama ciri. Kita klik menu file, save form 1. Namanya kita ganti ciri. Nanti kalau kita save form 1 yang dalam kurung berubah menjadi ciri FRM. Ini sudah disimpan dengan nama ciri. Form 1 yang di luar kurung ini nama objek formnya.
kita rubah lewat property name. Property name kita ketik ciri. Setelah itu kita buat desain form ciri kerusakan. Nanti nomor jenis ini di combo box nomor jenis ini diisi dengan data nomor jenis dan jenis kerusakan dari tabel jenis yang telah kita input kemarin. Nanti kalau kita klik salah satu nomor jenis kerusakannya tampil otomatis. Lalu kita tambahkan data ciri, nomor ciri, ciri kerusakan dan diagnosa. Desain formnya ini bisa kita buat dari awal, atau kalau ingin lebih cepat kita copy dari form jenis. Untuk mengcopy dari form jenis, double klik form jenis untuk menampilkan form jenis. Kita double klik, lalu seleksi objek yang kita copy. Ini kita seleksi semua. Dari sini kita dragging. Kita seleksi semua. Klik kanan salah satu objek, klik copy. Double klik form ciri, kembali ke form ciri, klik kanan, pas. Ini sudah kita copy, tidak perlu buat dari awal ya. Kita klik area kosong dulu. Ukurannya kita sesuaikan ukuran formnya. Nah, setelah kita copy, kita update sesuai kebutuhan. Yang pertama dari judul. Judulnya kita ganti form ciri kerusakan, lalu nanti label yang ini kita ganti nomor jenis kerusakan, nomor ciri kerusakan, diagnosa. Kita mulai dari judul form, kita klik. Label kita merubahnya lewat properti caption. Kalau label kita ganti form ciri kerusakan. Nomor macam ini kita ganti nomor jenis. Macam kerusakan kita ganti jenis kerusakan. Lalu nomor jenis ini kita ganti nomor ciri. Jenis kerusakan kita ganti ciri kerusakan. Lalu gejala kerusakan kita ganti diagnosa. Setelah ini kita rubah nama textbook dan combo book-nya. Kita mulai dari combo book ini. Ini nomor jenis. Ini yang kita ganti property name. Name-nya kita ganti X no jenis. Enter. Nah, kalau tampil pesan control name ini berarti sudah ada objek lain yang namanya sama. Ini namanya X no jenis. Kita oke. Ini kita klik coba. Nah, ini namanya X no jenis. Di dalam satu form tidak boleh ada dua objek yang namanya sama. Nanti untuk supaya tidak ada kesalahan, kita menggantinya dari bawah, jangan dari atas, dari bawah sini. Ini diagnosa, name-nya kita ganti X diagnosa. Diagnosa. Lalu atasnya ciri kerusakan, namanya kita ganti X ciri.
nomor ciri, namanya kita ganti X no ciri. Ini X no jenis sudah kita ganti X no ciri. Nanti bisa kita gunakan untuk yang atas ini, untuk pembobotnya. Jenis kerusakan kita ganti X jenis. Kalau yang nomor jenis, yang pembobot X no macam kita ganti X no jenis. Nah, ini tidak ada kesalahan karena ini sudah diganti tadi ya. Yang terakhir yang kanannya pembobot no macam kita ganti no jenis. Untuk komen button tetap jangan disimpan, hapus stop tetap. Sekarang yang tabelnya, tabel ini. Nah, tabelnya nanti yang digunakan jenis dan ciri. Jenis ini untuk menampilkan nomor jenis dan jenis kerusakan dari pembobot ini. Ciri ini saat nanti kita simpan. Kita klik tombol simpan, menyimpannya ke tabel ciri. Yang jenis ini tetap kita pakai. Yang macam ini ya, TB macamnya ini kita ganti TB jenis. Cara gantinya ya. Ya kita mulai dari property name. TB macam kita ganti TB jenis. Sebentar ya, oh, bukan jenis ya, ciri ya. Maaf ya. Jenis ini sudah ada. Kita ganti TB ciri ini ya. Di yang TB macam ini kita ganti TB ciri. TB ciri. Lalu teksnya yang macam ini kita ganti lewat caption. Captionnya kita ganti ciri. Untuk connection string ke koneksi ke database-nya tidak usah dirubah karena database-nya sama. Yang kita rubah koneksi ke tabel record source. Record source-nya ini masih ke tabel macam. Kita klik tombol browse, nama tabelnya kita ganti ciri. Ini berarti TB ciri ini sudah koneksi ke tabel ciri. Nah, yang terakhir untuk data grid ya. Data grid ini masih menampilkan data dari tabel jenis. Isinya no jenis, no macam, jenis gejala ini. Nah, untuk mengganti tampilan ini supaya menjadi data ciri dari tabel ciri, Anda atur mulai dari properti data source. Data source kita ganti sumbernya dari TB ciri. TB ciri. Ini fieldnya masih miliknya jenis. Untuk menampilkan field miliknya tabel ciri, kita klik kanan. Klik kanan, retrieve field, yes. Nanti fieldnya sudah berubah. No jenis, no ciri, diagnosa. Untuk merubah lebar masing-masing kolom, klik kanan, edit. Anda tempatkan di atas kolom, Anda dragging. Nah, ini untuk desain form ciri kerusakan. Bisa kita copy dari form jenis, nanti kita rubah, kita update. Kalau yang label kita update-nya lewat caption. Untuk yang pembobot sama text box yang kita edit property name ya. Property name. Tombolnya jangan disimpan, hapus stop, tidak ada perubahan. Lalu yang TB macam kita ganti TB ciri. Yang dirubah property record source. Sumbernya kita ganti ciri. Yang terakhir data grid tadi yang kita rubah data source. Sumbernya diganti TB ciri.
Kita lanjut ke kode program ya. Kita klik view kode. Yang pertama private sub blank form untuk mengosongkan form. Kita ketik private sub, ini kita ketik private sub blank form. Kode programnya kita copy. Ini untuk mengosongkan form dari no jenis sampai diagnosa. Yang atas ini supaya saat dijalankan blank form nanti data gridnya dalam keadaan kosong. Karena tidak ada data yang nomor cirinya kosong, jadi nanti data gridnya dalam keadaan kosong. Saat form aktif, ini isikan combo box X no jenis dengan data nomor jenis dan jenis kerusakan. Form aktif, kita klik drop list yang kiri, klik form, klik drop list yang kanan, pilih prosedur aktif. Kita kopikan kode programnya yang form aktif. Kalau form load ini mengaktifkan tabel jenis, diisi sumber datanya dari tabel jenis. Form load ini sudah ada, kita tinggal mengcopy kode programnya, ini kita copy. Nanti kalau kita jalankan, kalau ini kita start, kalau yang tampil form ciri berarti nanti X no jenis akan terisi dengan nomor jenis dan jenis kerusakan. Kita rubah dulu startup objeknya. Project, menu project, properti, startupnya kita rubah ke ciri. Kita start. Coba kita klik combo box jenis. Ini sudah terisi nomor jenis dan jenis kerusakan. Ini tergantung dari database yang telah kita input ya, tergantung dari database-nya. Si nono satunya nggak ada ya, pastinya ada ya. Oh, ada ya. Ini kalau jenisnya nggak urut ya. Kalau ini jenisnya tidak urut, ini 01, 02, 14, 15. Supaya nomor jenisnya urut, ini karena tampilannya mengikuti saat input data ya. Mungkin input datanya acak. Supaya nomor jenisnya urut, kita tutup dulu. Nah, pada form load ini kita tambahkan kode program untuk mengurutkan. Untuk mengurutkan kode programnya order urut, order berdasarkan B urut, order B no jenis. Diaktifkan data dari tabel jenis, urut, nomor jenis, order B no jenis. Nanti kalau kita jalankan, kita klik. Nah, ini nomornya urut ini 1, 2, 3 urut. Kode program berikutnya ya. Timer 1, timer ini untuk mengatur kalau nomor cirinya kosong, simpan dan hapus tidak aktif.
supaya kalau nomor cirinya kosong kita tidak bisa menghapus atau menyimpan. Kita klik droplet yang kiri, timer 1, kita kopikan kode programnya, timer 1. Kita lihat hasilnya, kita start. Deteksinya pada nomor ciri ini ya. Kalau nomor cirinya kosong, simpan dan hapus, enable force ini buram, tidak aktif ya. Kalau tidak kosong, nanti ini aktif. Ini kalau kita hapus, tidak aktif. Dan nanti berikutnya kita buat, kalau datanya tampil ini nanti dilebarkan, kita klik, jenis kerusakannya tampil otomatis. Ini kode programnya yang ini nanti ada 3 ini ya. Kalau kita klik salah satu nomor jenis, nanti node jenis yang sebelah kanannya diisi nomor jenis yang kita klik, lebarnya dibuat 1250, kursor akan ke nomor ciri. Ini menjalankan loss focus. Nanti dicari di tabel jenis, find yang nomor jenisnya kita klik, tampilkan jenis kerusakan di exchange. Dropdown ini mengatur saat kita klik panahnya, datanya tampil, lebarnya dibuat 5000. Kita mulai dari external jenis, klik droplet yang kiri, external jenis, prosedurnya klik. Kita masukkan kode programnya, external jenis, klik. Lalu saat no jenis, external jenis dropdown, prosedurnya panah yang kanan kita ganti dropdown, prosedur dropdown. Kita masukkan kode program external jenis dropdown. Yang terakhir external jenis loss focus. Klik droplet yang kanan, prosedurnya kita ganti loss focus. Kita masukkan kode program node jenis loss focus. Sekarang penjelasannya ini, penjelasan antara dropdown, klik, dan loss focus. Saat kita klik panah ini, dropletnya ini kita klik, datanya tampil, ini namanya dropdown. Ini lebarnya dibuat 5000 supaya jenis kerusakannya tidak terpotong. Kita bisa melihat lengkap. Nanti saat kita klik salah satu nomor jenis akan menjalankan external jenis klik. Text box yang sebelah kanan nanti diisi dengan data dari external jenis ini, diambil dari kiri sebanyak 4. 4 ini fungsinya untuk mengambil nomor jenis ini nih. Ini diambil dari kiri sebanyak 4 nih. Ini kalau kita klik Jino 01 ini terisi Jino 01. Kalau Jino 02 terisi Jino 02. Setelah kita klik, lebarnya yang semula 5000 ini dibuat 1250, 1250. Terus kursor akan ke nomor ciri, kursor ke nomor ciri ini otomatis menjalankan loss focus. Nanti cari data di tabel jenis, yang nomor jenisnya kita klik, tampilkan jenis kerusakan ke jenis. Ini ya. Ini yang hasil dari ini, node jenis diambil dari kiri sebanyak 4. Lebarnya ini dikembalikan 1250. Kursor ke X ciri set fokus.
Ini menampilkan jenis kerusakan ditampilkan ke jenis. Kita lanjut ke nomor ciri, ke kode program berikutnya, X0 ciri ceng. Ceng itu saat kita mengetik data pada suatu textbook. Kita ngetik data nomor ciri, jika panjangnya sudah 4, kalau kita sudah ngisi sebanyak 4 karakter, maka kursor otomatis ke X ciri. Klik droplist yang kiri, X0 ciri, ini sudah ceng ya. Kita masukkan kode program ini. Oke, kita isi nomor cirinya. Nah, saat kita ngetik data C, ini namanya ceng, datanya berubah. Ini baru 1 karakter, 2, 3, nanti kalau sudah 4 karakter, kursor otomatis ke sini, ke X ciri. Ini untuk ngatur supaya Anda mengisi nomor cirinya maksimal 4 karakter. Kalau sudah 4 langsung turun. Berikutnya yang simpan dulu ya, CMD simpan ya. Saat kita klik tombol simpan, CMD simpan, cari nomor ciri yang mau kita simpan, find, cari nomor ciri yang kita simpan di tabel ciri. Jika dicari tidak ketemu, EOF itu tidak ketemu, maka add new, tambahkan data baru. Ini untuk pengisian data direkod pada tabel TB ciri. Update ini penyimpanan ya. Kalau nomor cirinya belum ada, nanti berarti ada data baru, nambah data baru. Kalau nomornya sudah ada, datanya diupdate, datanya dirubah. Kita coba CMD simpan, klik CMD simpan. Ini sudah klik, kita masukkan kode programnya. Kita input data, nanti kita simpan dari J001. J001 datanya kita lihat di Excel. J001 mulai C001 ya. Jenis kerusakannya screen terbakar, ini kita copy. Kita ketik C001, cirinya kita klik kanan pas. Diagnosanya kita copy dari yang data Excel, klik kanan, copy, kita masukkan ke sini. Diagnosa, klik kanan pas. Ini tinggal kita simpan. Kalau J001 ini belum ada, berarti menambah data baru. Setelah kita simpan, dikosongkan ya. Nomor ciri, diagnosa, dikosongkan. Nomor ciri, diagnosa, dikosongkan. Kita isikan ciri berikutnya, C002. Ciri kerusakannya kita copy dari Excel ini. Diagnosanya ini kita simpan. C002 belum ada, berarti menambah data baru sampai C004 ya. C001 ini sampai C004. Kita masukkan
ciri kerusakan sama diagnosa. Ini kita simpan. Nah, nanti kalau kita mau mengisi C005, karena C005 ini miliknya J02, jenisnya ini kita rubah dulu. Jenisnya ini kita rubah dulu ke J002. Baru kita isi C005. Nah ini ya, C002 ini berarti sampai C013 ya. Sampai C013. Nah, ini kita simpan. Nah, tampilan di data grid ini menyesuaikan nomor jenisnya. Kalau nomor jenisnya ini kita rubah J001, yang tampil ciri miliknya J001 ini. Kalau kita rubah J002, nanti yang tampil ciri miliknya J002. Ini sesuai kode program no jenis loss focus ini ya. Ditampilkan ciri yang nomor jenisnya kita klik. Nah, sekarang cara ngedit data ya, cara mengedit data. Nanti untuk mengedit data Anda ketik nomor ciri yang datanya mau kita edit. Misalkan C01 ya. Nanti kalau kita selesai mengisi nomor ciri, nanti dicari datanya. Kalau dicari ketemu, datanya ditampilkan, ciri dan diagnosanya ditampilkan. Kita buat kode programnya. Kode programnya yang XNO ciri loss focus ini ya. Setelah Anda mengisi ciri, cari file ini ya. Cari nomor ciri yang baru Anda isikan. EOF itu tidak ketemu, not EOF ini berarti ketemu. Tidak ketemu itu ketemu. Kalau datanya ketemu, tampilkan ciri kerusakan di X ciri, diagnosa di X diagnosa. Tampil pesan, message book, tampilkan pesan, nomor ciri sudah ada, data diedit, tombol yes no. Kalau diklik tombol yes, kursor ke X ciri, Anda bisa ngedit data. S kalau no, dikosongkan. Nomor ciri diagnosa dikosongkan. Kita buat yang ini XNO ciri loss focus. Klik drop list yang kiri, XNO ciri, prosedurnya loss focus. Kita masukkan kode programnya. Loss focus. Ini ya. Ini kode programnya yang loss focus. Oke, kita coba yang pengeditan. Ini kalau Anda misalkan ketik C003, datanya tidak ada yang tampil karena C003 belum ada. Kalau Anda isi C001, datanya otomatis tampil. Data C01 ini tampil. Kalau Anda tidak mengedit, Anda no. Kalau Anda no, dikosongkan. Kalau Anda memang mau mengedit, Anda klik tombol yes. Anda bisa ngedit data ini. Ini misalkan kita edit cirinya sekering mudah terbakar. Nah, ini kalau kita simpan C01 nya sudah ada, berarti yang dijalankan yang mengedit
tidak menambah. Kita simpan, nanti ini berubah sekering mudah terbakar. Terus berikutnya yang hapus, untuk menghapus data. Saat kita klik tombol hapus, nanti dicari nomor ciri yang mau dihapus. Kalau tidak ada, pesan nomor ciri tidak ada. Kalau yang mau dihapus ada, tampil pesan data nomor ciri mau dihapus yes atau no. Kalau diklik tombol yes, record set delete ini untuk menghapus. Kalau no berarti tidak jadi dihapus. CMD hapus. Untuk menghapus data kita tampilkan dulu ya. Misalkan C001 kita listnya ini kita edit, kita klik tombol hapus, tampil pesan data nomor C001 mau dihapus. Kalau tidak jadi dihapus, klik no. Kalau no ini masih ada C001 ya. Kita coba C002. Ini kalau kita hapus, kita yes, nanti datanya hilang, datanya terhapus. Yang terakhir stop ya. CMD stop. Kalau kita klik CMD stop untuk menutup form unlock me. Ini untuk form ciri kerusakan. Silakan yang di cabang kalau ada yang ditanyakan bisa diketik di chat YouTube. Sini ada yang tanyakan nggak? Masih buat? Udah bisa. Ya, kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.